Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bayu Hardianto dengan NIM 221041784. Saya dari kelas F Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran dengan dosen pembina Bapak Adi Mursalin SNM. Soal pertama yaitu dari bagian A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika iya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Sudah, karena dalam buku marketing terdapat ilmu yang bisa dipelajari untuk kita terapkan dalam dunia bisnis pada masa ke depan. Kemudian, yang kedua, apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran agar bisa mendalami ilmu pemasaran dalam dunia marketing yang akan kemungkinan bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Yang ketiga, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Dalam semester ini mungkin sudah 3 kali pertemuan sebelum UTS yang berjalan saat ini. Pertemuan dalam 3 kali itu bisa dikatakan bisa bertemu offline maupun online. Kemudian yang keempat atau D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika iya, buktikan bahwa Anda aktif dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawabannya adalah aktif karena tugas tersebut menjadi penunjang kelulusan mata kuliah yang saya jalankan. Kemudian yang E, ada beberapa tugas yang sudah saudara kerjakan. Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Ada 3 tugas. Yang pertama, tugas menyimpulkan hasil kuliah online pada pertemuan pertama. Yang kedua, membuat ringkasan pada bab buku manajemen pemasaran. Kemudian yang ketiga, belajar menggunakan aplikasi marketplace. Kemudian jawab soal yang E, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas yang Anda tersebut? Tugas sudah saya serahkan pada Google Classroom pada tanggal 30 April 2023. Kemudian untuk nilainya, mungkin untuk saat ini nilai masih belum keluar, jadi masih belum tahu nilainya berapa. Kemudian soal bagian B. Soal bagian B ini berkenaan dengan affiliate marketing atau affilio. Yang pertama, yang A, apa itu affilio marketplace? Jelaskan. Affilio adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan mengandalkan 2 pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. Kemudian yang B, dari mana Anda mengetahui affilio marketplace tersebut? Jujur saya mengetahui aplikasi affilio ini dari dosen pembina saya di kampus. Kemudian yang ketiga atau yang C, apakah Anda mendaftar di affilio marketplace dan apa web replika Anda? Yang pasti saya sudah daftar. Kemudian untuk web replikanya kemungkinan ada di judul, nanti akan disebutkan. Kemudian yang D, apakah Anda merasa tertarik ikut affilio atau terpaksa daftar affilio? Jelaskan jawaban Anda. Untuk tertarik kemungkinan ada, tetapi tidak untuk yang diutamakan. Mungkin hanya untuk sampingan saja. Kemudian yang E, jelaskan bagaimana cara kerja affiliate tersebut. Cara kerja affiliate tersebut itu menyediakan berbagai macam produk umum
dan layanan yang lebih murah dari pasaran dengan kualitas yang sama. Kemudian kita ke soal yang bagian C. Soal bagian C ini berkenaan dengan teori-teori di e-book manajemen yang mungkin yang saya peroleh dari dosen saya. Yang pertama, yang soal A, silakan buka bab 2.3 dan bab 4. Apa topik bab 2.3 dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2.3 dan bab 4 tersebut. Yang pertama, saya akan membacakan sedikit dari bab 2.3 yang dimana tentang pemasaran di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di sekitar 17.500 pulau, di mana selera dan provinsi bervariasi. Harga juga bervariasi dengan campuran budaya, ukuran populasi, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda membuat pemasaran di Indonesia menantang. Strategi pemasaran 1, ukuran untuk semua tidak akan berhasil. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasi tren konsumen yang luas berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar Indonesia. Yang pertama, preferensi merek. Yang kedua, dinamika perkotaan. Yang ketiga, menuju pasar. Yang keempat, menjadi digital. Mungkin itu sedikit penjelasan dari bab 2.3. Kemudian yang keempat, bab 4, yaitu sistem informasi pemasaran. Jadi tujuan pembelajaran bab 4 ini yaitu di bab 4 ini kita akan mampu memahami dan menjelaskan sistem informasi pemasaran, fungsi manajemen, peran manajerial, pengambilan keputusan, proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, pentingnya sistem informasi pemasaran, dan karakteristik sistem informasi pemasaran. Kemudian mungkin jawaban dari soal A itu saja. Kemudian soal yang B, apa ini maksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Lalu soal bagian D atau nomor 4. Soal bagian D ini berkenaan dengan video manajemen pemasaran yang ada linknya dikirim oleh Bapak Adi Mursalin sendiri di soal UTS-nya. Yang dimana soalnya silahkan buka link ini dan dibuka link videonya dan ditonton dan dijelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut? Dari video yang sudah saya tonton, ya, dengan judul manajemen pemasaran dengan nama pembicara Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SEMT. Nah, dari video tersebut saya mengambil kesimpulan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Ikhwan itu, ya, dengan memahami manajemen pemasaran perusahaan bisa menyampaikan produk seperti barang atau jasa kepada konsumen dengan baik. Kalaupun tanpa ilmu manajemen pemasaran, barang tersebut bisa sampai, tetapi tidak akan optimal barang itu sampai. Kemudian, cara mempelajari tentang manajemen pemasaran ini di era yang sekarang dengan berkembangannya zaman dunia digital kini untuk mempelajari manajemen pemasaran sangat mudah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kemungkinan itu saja jawaban dari saya soal terkait UTS mata kuliah manajemen pemasaran. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.